Kesempatan berbisnis online semakin terbuka lebar seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Semua orang bisa memiliki toko online dan berjualan apapun secara digital tanpa harus berbekal pengetahuan mendalam tentang bisnis. Banyak materi yang diberikan secara cuma-cuma mengenai bisnis online. Mulai dari free ebook, webinar, komunitas, hingga seminar berbayar. Karena kemudahan ini, banyak orang yang tidak ragu untuk mencoba peruntungan dengan menjadi penjual online. Banyak yang memang bertahan dan berhasil menjalankan bisnis online. Tetapi tidak sedikit juga yang di tengah jalan memutuskan untuk mundur lalu berhenti. Alasannya adalah karena saat mulai berbisnis, pebisnis pemula melakukan beberapa kesalahan yang biasanya tidak mereka sadari. Maka dari itu, bisnis online yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan malah sebaliknya. Penjualan perlahan-lahan menjadi lesu dan pada akhirnya mati karena tidak dapat mempertahankan diri di antara saingan yang semakin ketat. Baiklah, sedikitnya ada 5 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pebisnis pemula. Dari kesalahan-kesalahan berikut ini, kamu bisa jadikan bahan pembelajaran agar kamu dapat menghindarinya ketika akan terjun ke dunia bisnis online. Let's talk about it! Yang pertama, tidak memiliki rencana bisnis yang matang. Seperti bisnis lain pada umumnya, bisnis online juga membutuhkan perencanaan yang matang. Rencana yang harus disiapkan oleh seorang pebisnis online pemula adalah bagaimana dapat menawarkan produk secara online hingga produk tersebut diterima oleh konsumen. Kelihatannya simple ya guys. Namun nyatanya, tidak semua pebisnis bisa melakukan tugas pertamanya ini dengan baik. Buatlah rencana bisnis yang menggambarkan model bisnismu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, siapa target konsumenmu? Yang kedua, produk apa yang kamu tawarkan? Yang ketiga, bagaimana kamu menjual produk tersebut? Yang keempat, bagaimana cara membuat atau mendapatkan produkmu? Yang kelima, dari mana sumber pemasukan dan pengeluaran bisnismu? Yang keenam, siapa yang menjadi rekan bisnismu? Dan yang ketujuh, berapa modal yang kamu perlukan? Nah, dari rencana bisnis ini, kamu jadi tahu target dan tujuan apa yang ingin kamu capai dengan jelas. Nah, baik rencana, target, dan tujuan sangat penting untuk melihat perkembangan pasar. Tanpa adanya rencana, kamu akan seperti sedang berjalan di tempat gelap. Yang kamu lakukan hanya bisa meraba-raba. Kamu tidak bisa menentukan bagaimana bisnismu akan berjalan. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan oleh seorang pebisnis online pemula adalah mengabaikan keuangan sehingga manajemen keuangan bisnis yang buruk. Bisnis dijalankan tanpa ada perhitungan biaya yang matang dari seluruh aktivitas yang akan dilakukan untuk mengembangkan bisnis. Nah, kesalahan dalam mengatur keuangan biasanya terjadi antara lain. Yang pertama, mencampur uang bisnis dengan uang pribadi. Yang kedua, tidak adanya pencatatan cash flow yang detail. Yang ketiga, tidak ada data dan update terkait stok. Yang keempat, mengabaikan pencatatan pengeluaran untuk hal-hal kecil seperti pembelian alat tulis dan sebagainya. Yang kelima, mengeluarkan biaya besar sekaligus untuk iklan di media sosial tanpa memahami target konsumen sesungguhnya. Jadi, baiknya nih, kamu menghitung pengeluaran terlebih dahulu dari estimasi keuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya. Yang ketiga, mengabaikan customer service. Siapa bilang urusanmu dengan customer selesai begitu mereka melakukan pembayaran? Nyatanya, bisnis online yang sukses tidak berhenti di sana loh. Tugasmu sebagai pebisnis online tidak hanya menawarkan dan menjual produk, tetapi juga menjaga serta menjalin hubungan baik dengan customer. Nah, karenanya memiliki manajemen customer service yang baik adalah salah satu kunci suksesnya bisnis online yang kamu rintis. Namun, masih ada loh pebisnis online yang mengabaikan pentingnya mengoptimalkan customer service ini. Customer akan lebih percaya jika ada layanan call center atau live chat di toko onlinemu. Customer jadi bisa bertanya banyak hal seperti detail produk, cara order, proses pembayaran, atau pengiriman. Customer yang merasa puas dengan customer service-mu dijamin akan kembali lagi untuk berbelanja dan bahkan mereka tidak ragu merekomendasikan toko online-mu kepada orang lain. Yang keempat, kurang mengoptimalkan media sosial. Kamu sudah pasti akan kalah dalam persaingan kalau tidak mengoptimalkan media sosial sebagai tempat jualan. Media sosial sudah seperti etalase toko karena kemudahan akses dan kenyamanan visualnya, apalagi Instagram dan munculnya berbagai social commerce. Buka toko online di media sosial memang tidak sulit,
Terlebih didukung dengan adanya berbagai tools yang memudahkan kamu mengelola toko online seperti aplikasi Content Planner atau template design yang sangat menarik perhatian. Namun, kemudahan ini seringkali malah disepelekan oleh pebisnis pemula. Nah, fungsi media sosial memang untuk berjualan. Tapi kita sering lupa untuk memberikan value lain pada konten kita. Misalnya, konten edukasi, inspirasi, tutorial, hiburan untuk para followers kita. Saking fokusnya berjualan, akun toko online kita jadi terlihat monoton dan membosankan. Jika masalah konten sudah dapat diatasi, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah tetap konsisten. Ini adalah kesalahan lainnya yang banyak dilakukan pebisnis online. Kontennya sudah bagus secara visual maupun isi caption, tapi postingnya masih jarang-jarang. Yang ada akun all shop kita cepat ditinggalkan oleh followers. Yang kelima, komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Kesalahan terakhir yang perlu kamu hindari ketika memulai berbisnis online adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah hanya akan membuat toko onlinemu ditinggalkan oleh followers atau pelanggan. Perlu diingat ya, media sosial adalah media untuk berinteraksi. Artinya, harus ada komunikasi dua arah antara pemilik akun dengan followersnya. Solusinya adalah dengan membuat konten antara dirimu dengan pelanggan. Seperti buat konten tanya jawab, minta pendapat, dan lain sebagainya. Hindari juga slow respon ya. Pelanggan yang mengunjungi toko onlinemu di media sosial biasanya memang sangat membutuhkan jawaban dan penjelasan darimu terkait barang yang dia beli. Kalau lambat dalam merespons, sudah bisa dipastikan pelanggan akan kabur karena mereka mengira kamu mengabaikan keluhan mereka dan kamu dicap tidak profesional. Kalau kamu kesulitan dalam menjaga komunikasi dengan pelanggan karena kesibukan lainnya, mungkin kamu perlu membentuk tim pengelola. Dengan begitu, kamu akan memiliki manajemen toko online yang bagus yang berdampak pada kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!